Nyambung pula lagi sekali beranak banyak. Kecil-kecil dia lucu, udah besar. Tak ada malunya curi ikan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah? Sehat, Ustazah, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Syakirah, coba bukalah dulu kamera itu. Ustazah mau cerita-cerita lah sama si Syakirah inilah dulu. Syakirah. Sakit perut dia. Nggak ada dia ini. Syakirah, anti ada di tempat atau di kamar mandi? Ya, ada dia rupanya. Syakirah, ustazah mengirim undangan, anti datang ya. Syakirah, ustazah ngirim undangan. Anti mau undangannya lewat lisan aja atau lewat tulisan? Hah? Nggak apa-apa. Nanti nggak ada absen. Semalam absen kayaknya ya. Oh enggak, semalam dia nyetor. Coba ya, sekali lagi nggak nyetor, ustazah kirim undangan ya kak ya. Naurah, coba buka dulu kameranya. Kok ditutup lagi saya kira? Entah apa yang dimalukan. Yang ada di sini Risa, Dwi. Jadi malunya sama siapa ustazah? Kami coba bertiga. Naurah buka kameranya dulu. Naurah. Nggak ada orangnya ini. Cuma on aja dia ya kan. Mana dia? Naurah. Siapa lagi? Rantia rajin. Ini yang kelewat rajin ini mau ustazah undang ini. Kalau rajinnya masih biasa-biasa aja, Lili rajin, Salwa rajin. Nah, enggak ustazah undang. Mana sih Naurah? Oh, Naurah, hidupkan dulu speakernya. Ustaz Naurah mulai dari besok ke sekolah ya. Mukanya itu. Ke sekolah Ustaz, mau undangan lisan atau undangan tertulis Naurah? Ustazah tengok ada beberapa kali tidak setoran, jadi harus ke sekolah itu obatnya. Ini Risa sama Dwi di sekolah, tahu apa komen orang ini? Enak di sekolah rupanya ustazah katanya. Masa nggak kepingin merasakan enak? Raha juga senyum-senyum mau datang. Ya Naurah, mulai dari besok anti ke sekolah ya, atau siang ini pun boleh. Anti kan dekat, tinggal sekitar sini kan, nggak jauh kan? Tinggal di mana? Naurah di mana rumahnya? Dekat sini ya? Nah, dekatnya dari sekolah. Oke, Naurah besok anti ke sekolah. Siapa lagi? Siapa lagi ya? Ustazah cek dulu. Sekarang wali kelas ada di grup tahfiz. Jadi tahulah anti kayak mana. Wina juga. Wina nggak ikut Zoom ya? Berarti dia minta undangan tertulis ini. Oh iya. Oh, ini ada dia rupanya. Win, anti besok ke sekolah ya. Ana bisa juga, tapi nggak ada yang ngantar, Zah. Anti tinggal di mana? Di Mangaraja. Naik angkot satu kali aja nya kemari bisa. Pokoknya nggak ada lah. Ustazah tengoklah anak-anak ustazah ini ya. Ya Allah kak, ustazah di kantor itu sedih ustazah. Yang diadukan anak kelas 11, anak kelas 11. Jadi besok datang ya.
Naura sama Wina. Jadi berempat besok sama Ustazah Rica. Oke. Hah? Datang Kamis. Rabu nggak datang, tapi siang janji nanti kan. Datang Kamis. Nah, baiklah ya, kita mulai ya materi kita hari ini. Baik anak-anak ustazah, kita masih di bab budidaya ikan hias. Nah, tadi ustazah cerita-cerita nih sama si Risa. Anti kenapa? Alasannya dia sibuk membolohi kucing, ya. Membolohi kucing. Boleh anak-anak ustazah memelihara kucing, boleh, ya. Tapi kalau kucing pula lah yang membuat anti lalai dengan kewajiban, itu kan dah kelewat lah. Ustazah tanya kucing apa? Kucing domestik katanya. Biar keren ya kan, kucing domestik namanya. Kalau Ustazah Rahma bilang kan gitu, jangan dibilang dia kucing kampung, bilang aja kucing domestik katanya kan gitu kan. Jadi biar agak keren sedikit. Nah, anak-anak ustazah boleh memelihara kucing boleh, tapi kucing itu kalaulah anti bolohi betul-betul, kasih makan enak-enak ya kan, cuman bisa dinikmati begitu aja. Nah ya kan, kalau anti berbudidaya entah ikan hias ya kan, entah ayam hias, entah itu bunga hias. Nah di samping anti senang ya kan, apa, kalau ternak ini ya kak ya, binatang-binatang ini kan hilang stres, kita lihatnya kan, obat stres sebenarnya. Nah kalau ini yang anti budidaya kan bisa menjadi penghasilan, dia bisa mendatangkan uang lah istilahnya. Capek-capek anti anak jual lah dulu gitu kan, anti pasarkan. Kalau kayak ikan cupang itu pasarnya nggak ada matinya. Ikan cupang, ikan koi, ya kan, ikan arwana, ikan mas koki itu nggak ada matinya pasarnya kak. Apalagi ikan cupang. Ikan cupang ini adalah ikan yang mudah kita dapat karena dia adalah ikan endemik Indonesia. Jadi gampang mendapatnya. Ya, saya kira ya. Kurangi aja, kucingnya cukup sepasang aja, nggak usah banyak-banyak. Ustazah tengok kucing anti banyak ya. Berapa ekor? Hah, saya kira Banyak gak tahu. ya kan. Kucing itu termasuk apa kak? Ternak kesayangan ya. Nah, wirausaha budidaya pembenihan ikan hias. Anak-anak ustazah, budidaya apa? Siapa yang tahu apa itu budidaya? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan sama ustazah pengertian budidaya? Coba Naziha. Tarza. Kenapa kok entar? Browsing dulu ya kan kak. Lihat catatan. Oh boleh, kalau lihat catatan boleh, kalau browsing nggak boleh. Apa itu budidaya? Anti berdua apa budidaya? Coba ustazah tanya dulu. Buka catatan. Udah jumpa Naziha? Ini Za. Apa tuh kak? Kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya yang dilakukan oleh manusia. Gitu ya? Itu catatan. Itu catatannya, iya. Nanti jumpa? Enggak? Apa? Merupakan kegiatan terencana memelihara sumber daya hayati yang dilakukan pada suatu lahan atau areal untuk diambil manfaat atau hasil panen. Ya, intinya dia yang akan kita ambil manfaat atau hasil panennya. Nah, kalau di sini anak-anak ustazah, anti semua akan berbudidaya ikan hias, ya, pembenihan ikan hias. Berarti hasil yang kita dapat adalah apa kak? Ikan hias. Ikan hias. Berkembang biakan.
Hasil pembenihan ikan hias. Nah, anak-anak ustazah kelihatannya sepele ya. Lah, apa sih itu pembenihan ikan hias gitu? Iya kan, kalau kita tidak kita dalami betul, itu kelihatannya suatu usaha yang lah sepele. Nah, ternyata anak-anak ustazah pembenihan ikan hias ini adalah salah satu usaha yang lumayan kakak. Kenapa? Karena permintaan pasar terhadap ikan hias itu sangat besar. Dah, menangkap ikan hias di alam sudah mulai dilarang. Jadi jalan satu-satunya adalah harus dibudidayakan, harus ada pembenihannya. Nah, apalagi Indonesia itu adalah termasuk ke dalam 5 negara pengekspor ikan hias, ya, bersama Ceko, Thailand, Jepang, Singapura. Nah, kalau untuk Singapura, nah sebagian besar ikan hias di negeri itu dipasok dari Indonesia. Nah, jadi makanya Ustazah bilang usaha pembenihan ikan hias adalah sebuah peluang usaha yang besar ya kalau menurut Ustazah ya kakak ya. Apalagi ikan-ikan hias itu ya anak-anak Ustazah dia apa maksudnya ya? Ikan-ikan hias itu kalau yang diambil dari alam itu dia tidak langsung seperti itu. Jadi harus ada kawin silang gitu ya kan, kawin silang untuk mendapatkan jenis-jenis baru gitu kan. Di dalam pasar ikan hias ini orang tidak cuma puas dengan kayak ikan koi ya kan, ikan koinya merah putih gitu atau merah hitam. Ternyata si peminat tidak hanya puas sampai di situ. Mereka inginkan warna-warna baru lagi. Bagaimana caranya mendapatkan warna baru? Adalah dengan cara mengawin silangkan antara ikan yang satu dengan ikan yang lainnya. Ya. Apalagi Indonesia ya anak-anak ustazah mempunyai jenis ikan hias yang beribu-ribu macamnya ya. Beribu-ribu dan baru seberapa puluh spesies yang sudah diperjualbelikan dan baru beberapa spesies yang sudah dibudidayakan. Sementara permintaan pasar terhadap ikan hias itu sangat besar. Nah, makanya ini adalah sebuah peluang usaha sebenarnya. Nah, kalau untuk macam-macam ikan hias kemarin kita sudah bahas ya kak ya, ada yang namanya ikan arwana, itu adalah ikan endemik Indonesia atau asli Indonesia. Terus ada yang namanya ikan koi ya, ikan koi ini banyak dikembangbiakkan di Jepang ya. Kalau orang Cina mereka sangat suka dengan ikan koi karena katanya warna-warnanya membawa hoki, Allahu a'lam ya. Terus ada yang namanya ikan mas koki, nah ini juga ikan yang banyak dikembangbiakkan di Cina ya. Terus ada ikan cupang atau ikan laga ya istilah kita, ini juga ikan endemik Indonesia. Nah, ternyata anak-anak ustazah, ikan cupang ini kan bisa ekornya cantik-cantik ya, kayak kain ya kan. Ustazah pernah lihat untuk mendapatkan sirip-sirip yang cantik ini, ternyata dia dipotong, dibentuk dengan gunting sedemikian rupa. Baru dilepaskan lagi gitu oleh si petaninya. Ustazah nengoknya, ya Allah kasihannya gitu ya kan. Ternyata seperti itu cara si petani untuk mendapatkan cupang-cupang dengan model yang baru. Modelnya kan banyak kak. Kalau ini namanya cupang setengah bulan ya kan. Ada lagi cupang sisir, macam-macam lah jenis cupang ini. Nah itu ternyata didapat dengan cara siripnya ini dibentuk oleh si petaninya. Jadi bukan bawaan alamnya ya anak-anak ustazah. Nah, kita juga tidak tahu untuk ikan-ikan yang lain bagaimana cara si petani mendapatkan warna-warna yang baru. Nah, selanjutnya kita masuk ke manfaat ikan hias. Apa sih manfaat kita memelihara ikan hias? Nah, coba ustazah tanya, siapa di rumah yang punya ternak, entah itu ternak kesayangan, ya. Kayak Syakira punya kucing, ya kan? Mana Syakira? Apa yang anti rasa manfaatnya dengan memelihara kucing? Coba ustazah tanya. Enak bisa dimain-mainkan. Enak, bisa dimain-mainkan.
Nah, siapa lagi yang di rumah punya ternak? Entah kucing, entah ikan. Atira punya ternak apa? Bunga juga boleh. Siapa yang punya bunga hias misalnya? Atira punya apa? Ikan sama bunga. Nah, apa manfaatnya yang anti rasa memelihara ternak kesayangan itu? Kan ternak kesayangan lah namanya ya. Kita bagian dari kita sayang dia. Apalah manfaatnya yang Atirah rasa? Sama aja kayak Syakira tadi. Bikin senang ya. Kalau Anti Risa, Anti juga punya kucing. Apa yang Anti rasa dengan memelihara kucing itu manfaatnya? Ana bisa kasih makan Ustazah. Kalau Ana makan ikan, kalau nggak habis dihabiskannya gitu. Jadi rame kata Risa. Anti nggak ada adik rupanya. Sendirian. Anti anak tunggal. Ada abang. Kalau Aprita, Anti punya apa di rumah? Bunga? Mama aja. Iya, mama. Berarti Anti nggak ikut menikmati? Enggak. Aprita kalau lewat dekat bunga mamanya dia merem. Ya kan? Nah, jadi anak-anak ustazah, ternyata dengan memelihara sesuatu itu ya, entah itu bunga, entah itu ikan, entah itu kucing dan lain sebagainya, itu ternyata memberikan sama kita efek mengurangi stres ya, mengobati keletihan, menghilangkan keletihan ya kan. Walaupun kita cuma meluangkan waktu beberapa menit untuk menikmati hewan kesayangan kita, nah rasa stres akan hilang ya. Apalagi zaman sekarang ya Kak, manusianya kan banyak yang mengejar dunia ya kan. Jadi nggak ada lagi waktu. Jadi dengan memelihara ikan hias, ya tidak hanya dibatasi ikan hias, entah kucing, bunga, gitu kan. Ternyata itu hiburan tersendiri, ya kakak-kakak ya. Ternyata itu manfaatnya. Kenapa orang sekarang sibuk memelihara bunga, ya kan, sampai mau mengeluarkan ratusan ribu untuk membeli satu pot bunga misalnya. Sibuk memelihara ikan, rela mengeluarkan sekian puluh ribu untuk satu ekor ikan laga atau satu ekor ikan cupang ya kan. Ternyata manfaatnya adalah memberikan ketenangan, mengurangi stres dan mengobati keletihan ya. Sebenarnya memang enak Kak kalau di rumah itu ada akuarium. Terus dibuatlah secantik mungkin ya kan, aquascape itu kan, seakan-akan hidup di alamnya lah ikan itu, padahal ada di tengah-tengah rumah kita. Enak memang. Nah, kalau untuk ikan hias anak-anak ustazah tidak dibatasi hanya dari air tawar ya. Ternyata spesies ikan hias di laut itu jauh lebih banyak ya. Namun dari sekian ratus baru beberapa aja yang sudah bisa diperjualbelikan. Nah, Ustazah dulu punya akuarium air laut kakak-kakak, dan ternyata ikannya jauh lebih cantik kalau Ustazah rasa daripada ikan air tawar. Cuman ya itu tadi, dia perawatannya agak lebih sedikit ribet dibanding akuarium air tawar, karena dia harus memakai airnya betul-betul air laut ya kan. Kalau air laut kan nggak mungkin, kalau udah kotor kita tuang ganti yang baru, sementara air laut itu kan dibeli. Kalau air tawar mungkin kalau kotor akuariumnya kita cuci, kita tuang ganti air baru, karena airnya ketersediaan airnya kan gratis, tak air sumur, tak kita tampung air hujan ya kan. Selanjutnya kita masuk ke perencanaan produksi ya anak-anak ustazah. Nah, perencanaan produksi yang dilakukan dalam usaha pembenihan ikan hias diantaranya adalah penetapan jenis ikan hias yang akan dibudidayakan. Jadi harus kita jelaskan ikan hias apa, apakah ikan air tawar atau ikan air laut. Nah, kalau misalnya ikan air tawar, ikan jenis apa yang mau kita budidayakan, apakah itu ikan mas koki, apakah itu ikan cupang dan lain sebagainya. Nah, setelah itu penetapan modal
usaha. Sama ya anak-anak ustazah dengan usaha-usaha yang lainnya ya. Jadi setelah menentukan apa usaha yang mau kita buat, harus menetapkan modal usaha. Setelah itu penetapan sarana dan prasarana. Nah, kalau untuk ikan hias, sarana dan prasarananya bisa berupa kolam, akuarium, dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya penentuan alat dan bahan. Terus penentuan schedule atau jadwal produksi atau pemijahan istilahnya ya kalau di ikan. Terus penentuan schedule atau jadwal pemanenan dan penentuan rencana sistem pemasaran. Apakah mau dipasarkan di pasar, apakah secara online ya, ataukah nanti akan membuka sebuah toko khusus ikan gitu kan. Nah, masuk ke alat dan bahan yang dibutuhkan. Nah, di dalam budidaya ikan hias, mesin atau alat ya anak-anak ustazah diperlukan ya. Nah, kita bisa menggunakan akuarium sebagai tempat hidup ikan. Terus kalau kita akuarium, kita berarti membutuhkan selang dan aerator ya sebagai sumber oksigennya. Terus kita membutuhkan seser sebagai pernyotiran benih dan alat-alat yang lainnya ya, masih banyak yang harus kita butuhkan. Nah, di dalam budidaya ikan hias, dia tidak jauh berbeda dengan ikan konsumsi. Yang membedakannya hanya media pemeliharaan yang ya anak-anak ustazah bisa menggunakan akuarium atau kolam terpal berukuran kecil. Atau kalau untuk ikan-ikan cupang, dia cukup menggunakan botol-botol bekas. Jadi beda dengan ikan konsumsi. Kalau untuk ikan konsumsi kita membutuhkan lahan yang lebih luas ya, bisa kolam tanah ya, atau kolam terpal yang lebih besar. Nah, masuk kita ke proses produksi ikan hias. Di sini contohnya adalah ikan cupang ya anak-anak ustazah. Proses pembenihan ikan cupang. Ya, ini diperhatikan ya Kak ya, karena nanti akan ada tugas untuk anti semua. Kita akan budidaya ikan ya. Terserah anti mau beli seekor, dipelihara dari sekarang. Ya, dipelihara terus, dan itu adalah nilai praktek di semester ini. Ya anak-anak ustazah ya. Jadi jauh-jauh hari sudah ada nilai hariannya juga ada, kita ambil dari situ. Proses pembenihan ikan cupang ya, dimulai dari persiapan sarana dan prasarana, habis itu pemilihan induk, pemijahan induk, penetasan telur, pemilihan larva dan benih ya anak-anak ustazah. Itu adalah tahap-tahap di dalam proses produksi ikan cupang. Yang pertama tadi adalah persiapan sarana dan prasarana atau media pemijahan indukan ya. Di dalam pemijahan indukan ikan, langkah utama yang harus dilakukan adalah siapkan media pemeliharaan. Ya, kalau untuk ikan cupang biasanya bisa memakai baskom atau bak plastik ya, bisa memakai akuarium, bisa juga memakai botol bekas. Jadi tidak harus wadah yang lebih besar ya, atau media yang lebih besar. Nah, kalau media yang biasa digunakan untuk pemijahan ikan cupang adalah akuarium. Ya, akuarium yang digunakan diisi dengan air yang sudah diendapkan ya minimal 2 hari dengan ketinggian sekitar 8 sampai 12 cm. Kenapa harus diendapkan? Ada yang tahu kenapa harus diendapkan airnya? Habis Aceh.
Baik anak-anak ustazah. Eh, ada yang mau ditanya materi kita hari ini? Nggak ada. Coba Prita angkat mukanya sedikit. Hadap sama ustazah dulu. Oh. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan materi kita hari ini? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, berhubung waktu kita sudah habis, kita cukupkan hari ini sampai di sini ya Kak ya. Ya si apa tadi? Wina sama Naurah besok ke sekolah ya. Mari kita baca doa kafaratul majlis kakak-kakak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.